Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan relasi dan fungsi untuk SMP kelas 8. Nah, soal-soal ini biasanya digunakan untuk persiapan PTS, PAS atau ulangan harian ya. Ini di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Oke, soal yang pertama yaitu tentang menyatakan relasi dengan diagram panah, pasangan berurutan dan grafik kartesius. Contohnya ada soal seperti ini. Adi menyukai olahraga sepak bola dan bola basket, Budi menyukai olahraga tenis meja dan karate, Cindy menyukai olahraga bola basket, sedangkan Dita menyukai olahraga renang. Nyatakan relasi menyukai olahraga tersebut dalam diagram panah, pasangan berurutan dan diagram kartesius. Cara menjawabnya adalah misalkan kita kerjakan dengan diagram panah ya. Nah, pertama kita lihat ya, ada dua himpunan, yaitu himpunan nama orang yaitu Adi, Budi, Cindy dan Dita, dan himpunan yang kedua adalah olahraganya ya, sepak bola, bola basket, tenis meja dan karate serta renang. Seperti ini. Jadi kita definisikan himpunan A itu anggotanya adalah nama orang yaitu Adi, Budi, Cindy dan Dita. Dan himpunan B itu adalah himpunan nama olahraga yaitu sepak bola, bola basket, tenis meja, karate dan renang. Setelah itu nama relasinya adalah menyukai olahraga ya. Jadi tanda panahnya itu mewakili kata-kata menyukai olahraga. Misalkan ada kata-kata Adi menyukai olahraga sepak bola dan bola basket. Jadi Adi tanda panah ke sepak bola dan bola basket. Budi menyukai olahraga tenis meja dan karate. Berarti Budi tanda panah ke tenis meja dan karate. Cindy menyukai olahraga bola basket. Berarti Cindy ke bola basket. Dan yang terakhir Dita menyukai olahraga renang. Berarti Dita tanda panahnya adalah ke renang. Nah ini yang dinamakan dengan diagram panah. Ya, jadi cara membacanya Adi menyukai olahraga sepak bola. Untuk Adi tanda panah sepak bola ini ya. Setelah itu kalau kita nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan ya, karena di sini ada kata-kata himpunan, maka anggota-anggotanya di pertama dibuka dengan huruf kurung kurawal dulu ya. Setelah itu antar pasangannya itu di dalam kurung, terus himpunan yang sebelah kiri, koma sebelah kanan. Nah, jadi misalkan Adi menyukai olahraga sepak bola, berarti dalam kurung Adi, koma sepak bola. Nah, koma ini bisa diartikan sebagai menyukai olahraga. Nah, dan selanjutnya Adi menyukai sepak bola basket seperti ini, Budi tenis meja, Budi karate, terus Cindy bola basket, dan yang terakhir Dita renang ya. Nah, karena terakhir maka ditutup dengan kurung kurawal seperti ini. Nah, ini yang dinamakan himpunan pasangan berurutan. Terus bagaimana kalau dengan diagram kartesius? Ya sama, karena diagram kartesius itu ada sumbu X, sumbu Y. Nah, cuma di sini pada diagram kartesius ini sumbu X sama sumbu Y itu diganti dengan himpunannya ya. Karena ini A ke B maka ini yang sumbu X diganti dengan himpunan A, yang sumbu Y diganti dengan himpunan B ya. Sehingga begitu juga dengan anggota-anggotanya, Adi, Budi, Cindy dan Dita, dan anggota himpunan B ya. Seterusnya seperti itu. Nah, terus titik-titiknya itu sama dengan hubungannya ya. Titik-titik koordinatnya itu hubungannya. Jadi misalkan Adi menyukai sepak bola, misalkan ada titik yang Yang ya antara Adi dan sepak bola. Setelah itu Adi ke bola basket. Setelah itu Budi menyukai tenis meja dan Budi menyukai karate seperti ini. Cindy menyukai bola basket dan yang terakhir Dita menyukai olahraga renang. Nah, bentuknya seperti ini. Tanda titik-titik garis hubung ini boleh tetap ya, boleh dihilangkan seperti ini. Nah, boleh sama saja ya. Ini cara menyatakannya ya. Jadi ada diagram panah, himpunan pasangan berurutan dan diagram kartesius. Selanjutnya, soal yang kedua adalah tentang bagaimana memberi nama relasi. Nah, langkah pertama ya harus tahu cara memberi nama relasi. Misalkan himpunan A ke himpunan B. Biasanya cara memberi nama relasi itu adalah titik-titiknya. Jadi himpunan A adalah titik-titik himpunan B. Nah, titik-titik di situ adalah nama relasinya. Nah, misalkan saya punya himpunan A gitu anggotanya Indonesia, Thailand, Prancis, Inggris, USA. B itu
beranggotakan Jakarta, Bangkok, Paris, London, dan New York. Dan misalkan direlasikan seperti ini, tanda panahnya seperti ini, maka kira-kira nama relasi yang cocok itu adalah apakah ibu kota atau negara yang beribu kota di. Nah, ini cara untuk ngeceknya, maka kita baca ya, Indonesia adalah ibu kota Jakarta. Berarti kan salah ya, berarti ibu kota ini salah. Jadi kalau ada satu yang salah, pasti salah ya. Maka juga tidak cocok. Terus kita baca lagi, Indonesia adalah negara yang beribu kota di Jakarta. Oh, ini betul. Berarti nama relasi yang betul adalah ini. Nah, biasanya kalau berupa kata-kata ini, nama relasinya banyak ya, banyak. Pokoknya cocok. Misalkan Indonesia adalah negara yang kota besarnya ada di, nah, misalkan gitu juga boleh. Ya. Lagi misalkan kalau dalam bentuk angka, himpunan C anggotanya 0, 1, 2, 3, dan 4. Himpunan D anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus direlasikan seperti ini. Nah, kira-kira nama relasi yang cocok apa? Apakah kurang dari atau 2 kurangnya dari? Kita cek. Cara bacanya 0 kurang dari 2 betul, 1 kurang dari 3 betul, 2 kurang dari 4 betul, 3 kurang dari 5 betul. Tapi ini salah, kurang dari ini. Loh, kok bisa salah? Karena 0 itu juga kurang dari 1, tapi tidak ada tanda panahnya ya. 1 kurang dari 2 tidak ada panahnya juga ya. Nah, berarti ini kurang dari. Yang betul adalah 2 kurangnya dari. Kebetulan masing-masing ini selisihnya 2 ya. Dan sebelah kiri 2 kurangnya dari 2 ya. Dari yang sebelah kanan ya. Terus misalkan ada lagi himpunan E, anggotanya adalah 1, 4, 9, 16, dan himpunan F itu anggotanya min 3, min 2, min 1, 1, 2, dan 3. Terus direlasikan seperti ini. Nah, terus misalkan kita diminta nama relasi yang cocok apa? Misal kelipatan dari, akar dari, atau kuadrat dari. Nah, caranya kita baca kayak tadi ya. 1 kelipatan dari min 1 betul. 1 kelipatan dari 1 betul ya. 4 kelipatan dari min 2 betul. 4 kelipatan dari 2 betul ya. Tapi kelipatan dari ini salah. Loh, kok bisa salah? Iya, karena 4 itu juga kelipatan dari min 1. Karena min 1 kali min 4. Ternyata nggak ada tanda panahnya. Ya. Terus akar dari betul apa salah? 1 akar dari 1 betul. 1 akar dari min 1 bukan. Nah, berarti salah. Ternyata yang betul adalah kuadrat dari ya. Karena 9 itu kuadrat dari min 3 dan 3 dan seterusnya. Lagi misalkan himpunan G anggotanya adalah 1, 2, 3, 4 dan ya 1, 2, 3, 4. Yang H itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus direlasikan seperti ini. 1 direlasikan ke semuanya. Jadi 1 adalah titik-titik dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 adalah titik-titik dari 2, 4, dan 6. 3 adalah titik-titik dari 3 dan 6. 4 adalah titik-titik dari 4. Maka nama relasi yang cocok apa? Apakah kelipatan dari atau faktor dari? Ingat ya, kalau kelipatan dari berarti mesti lebih besar. Kalau faktor dari itu mesti lebih kecil. Biasanya gitu ya. Dan kelipatan dari itu kebalikan dari faktor dari. Nah, jadi ini kelipatan dari salah kenapa? Karena 1 itu bukan kelipatan dari 2. Kenapa? Karena 2 dikali setengah sama dengan 1. Nah, ingat kelipatan itu harus menggunakan bilangan bulat ya. Jadi 2 kali setengah. Karena setengah itu bukan bilangan bulat, maka bukan kelipatan. Jadi aturannya seperti itu. Nah, kecuali kalau misalnya H ke G, tanda panahnya dari H ke G, itu baru kelipatan dari. Tanda panah dari F ke E, itu baru akar dari, karena kebalikan dari kuadrat dari adalah akar dari. D ke C, D ke C kebetulan di sini ada ya. 2 kurangnya dari, jadi 2 lebihnya dari. Kalau B ke A baru ibu kota dari. Nah, itu ya cara memberi nama relasi. Sekarang nomor 3. Relasi berikut merupakan fungsi atau pemetaan atau bukan? Ya. Jadi nama lain fungsi adalah pemetaan ya. Tentukan relasi berikut ini yang merupakan fungsi atau pemetaan. Nah, dari definisi fungsi, ya misal diketahui fungsi A ke B ya, maka diperoleh ciri-ciri semua anggota A ya. Jadi karena ini nanti tidak harus himpunannya A ya. Semua anggota yang sebelah kiri
wajib mempunyai pasangan dan pasangannya hanya satu. Makanya ada istilah yang sebelah kiri itu tidak jomblo tapi setia. Ya, tidak jomblo tapi setia. Sehingga kalau misalkan ada diagram panah seperti ini ya, saya percepat seperti ini, direalisasikan ini, terus C ke D seperti ini relasinya, terus E ke F relasinya seperti ini. Nah, terus misalkan yang AB ini fungsi apa enggak? Nah, kita lihat sebelah kiri. Sebelah kiri, ya berarti yang himpunan A. Pastikan dia tidak jomblo, betul. Pastikan dia setia. Oh, ternyata yang kedua ini tidak setia. Pasangannya ada dua. Berarti dia bukan. Terus kita lihat yang CD, yang sebelah kiri berarti himpunan C. Pastikan dia tidak jomblo. Oh, berarti betul tidak jomblo. Pastikan dia setia. Pasangannya masing-masing satu, berarti dia fungsi. Yang EF sekarang kita cek. Pasti yang sebelah kiri berarti yang huruf E ya. Pastikan dia tidak jomblo. Oh, ternyata di sini ada yang jomblo. Ya, berarti dia bukan. Lagi misalkan kalau dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, misalkan ada seperti ini, atau yang kedua seperti ini, atau yang ketiga seperti ini. Nah, untuk pasangan berurutan ya. Jadi ciri-ciri fungsi itu kan tidak jomblo tapi setia ya. Tapi tidak jomblo ini tidak bisa kita lihat ya. Yang bisa kita lihat adalah setianya saja. Jadi kita lihat sebelah kiri. Tanda setia itu pasangannya satu. Karena pasangan satu berarti yang sebelah kiri harus tertulis satu kali saja ya. Satu kali saja. Berarti kita lihat. Satu yang sebelah kiri ya. 1, 2, 3, 1. Oh, satunya tertulis dua kali. Berarti dia bukan. Kita cek yang kedua. Yang sebelah kiri 1, 2, 3, 4. Oh, enggak ada yang sama. Berarti dia fungsi. Kita cek yang nomor 3. Yang sebelah kiri 1, 1, 2, 1. Oh, berarti satunya tertulis 3 kali. Berarti pasangannya ada 3. Berarti dia bukan. Karena syaratnya adalah setia tadi ya. Terus bagaimana kalau dalam diagram kartesius? Seperti ini. Atau seperti ini. Atau seperti ini. Kalau masih belum punya gambaran dikasih tanda, dikasih clue seperti ini dengan pasangannya. Yang B juga seperti ini. Terus yang ketiga seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kita cek himpunan sebelah kiri, berarti lihat yang bagian bawah. Bagian bawah mereka punya pasangan dan pasangannya satu. Oh, pasangannya satu, pasangan satu, pasangan satu, pasangan satu, pasangan satu. Berarti dia fungsi. Kita lihat yang nomor 2. Kita lihat anggotanya cuma satu, ternyata pasangannya lebih dari satu. Dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Berarti dia bukan. Yang ketiga, nah, jadi kalau saja kita bisa membuktikan bahwa ada satu saja anggota yang sebelah kiri atau sebelah bawah itu pasangannya lebih dari satu, maka dia bukan fungsi. Ternyata ada yang ini pasangannya ada dengan ini, berarti dia bukan. Nah, itu cara membedakan dia relasi itu fungsi atau bukan ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Bagaimana menentukan nilai fungsi? Nah, ini ada beberapa model pertanyaan tentang nilai fungsi ya. Jadi yang pertama adalah seperti ini. Diketahui fungsi fx sama dengan min 3x plus 4. Tentukan yang A itu nilai f untuk x sama dengan min 2. Yang B itu adalah nilai f6 ya. Yang C nilai A jika fa sama dengan 19. Oke, cara ngerjakannya ya. Cara ngerjakannya kita cek rumus fungsinya dulu. Fx sama dengan min 3x plus 4. Nah, ini kata kuncinya di sini. Setelah itu kita kerjakan yang A. Nilai f untuk x sama dengan min 2. X sama dengan min 2. Lihat di sini. F dalam kurung x atau fungsi x. Berarti x-nya nanti yang diganti. Karena di yang nomor A itu x-nya sama dengan min 2. Berarti fx di sini x-nya diganti dengan min 2 ya. Nah, diganti min 2. Otomatis min 3x atau min 3 kali x. X-nya diganti min 2. Jadi min 3 kali min 2. Ditambah 4 ya. Tetapnya sama. Jadi yang tidak ada x-nya tetap. Min 3 kali min 2 sama dengan 6 ditambah 4 berarti sama dengan 10. Artinya nilai dari x sama dengan min 2 sama dengan 10. Lagi yang B. Nilai F6. F6 ini karena ini adalah fungsi x berarti otomatis
X-nya diganti 6 karena yang dalam kurung di sini adalah 6. Nah, yang rumus fungsi kan yang dalam kurung adalah X. Berarti artinya X-nya diganti 6 ya. Karena X-nya diganti 6 berarti min 3X berarti min 3 kali 6 ditambah 4. Min 3 kali 6 adalah min 18 ditambah 4 sama dengan min 14. Berarti nilai dari F6 sama dengan min 14. Terus nomor C. Nilai A jika FA sama dengan 19 ya. Nah, sama caranya ya. FA sama dengan 19. F dalam kurung A otomatis A ini menggantikan nilai X. Ya, karena posisinya sama. Berarti Fx diganti dengan Fa min 3x plus 4 karena x-nya diganti A berarti min 3a plus 4 ya. Nah, selanjutnya FA di sini kita ganti lagi dengan 19 karena diketahui di soal ya. Jadi FA di sini kita ganti dengan 19 sama dengan min 3a plus 4 agar A-nya ketemu 4-nya dipindah ruas seperti ini. 19 dikurangi 4 ya karena pindah ruas. 19 kurangi 4 adalah 15 seperti ini sehingga A-nya sama dengan 15 dibagi min 3 sama dengan minus 5 ya. Nah, ini caranya berbeda-beda ya, khususnya yang C ya. Nah, cuma yang C ini mirip dengan soal nomor 2 kayak gini. Diketahui fungsi fx sama dengan 4x plus k. Tentukan nilai k jika f3 sama dengan 10. Nah, kata kuncinya di rumus fungsinya ya, fx sama dengan 4x plus k. Berarti karena diketahui F3 sama dengan 10, maka X-nya diganti dengan 3 dulu ya. F3, X-nya diganti 3 berarti 4 kali 3 ditambah K ya. F3-nya terus diganti dengan nomor 10 diganti dengan 10 seperti ini sama dengan 12 tambah K sehingga K sama dengan 10 dikurangi 12 ya karena 12-nya pindah ruas atau K sama dengan negatif 2. Nah, itu terus jadi nomor 2 sama 1 C ini sama. Sama juga nomor 3 ini ya. Diketahui fungsi fx sama dengan 14 min px. Jika f2 sama dengan 4 maka tentukan nilai p. Nah, caranya sama. Rumus fungsinya ditulis dulu. Terus yang diketahui f2 sama dengan 4. Otomatis x-nya diganti 2. Berarti ini f2 karena x-nya ganti 2, 14 min px jadi 14 min p kali 2 ya. Terus F2-nya diganti dengan yang diketahui yaitu 4 sama dengan 14 min P kali 2 min 2P ya. Agar min 2P-nya ketemu 14-nya yang dipindah misalkan kayak gini. 4-nya tetap, 14-nya dipindah jadi min 14. 4 kurangi 14 adalah min 10. Min 10 bagi min 2 sama dengan 5. Jadi P-nya ketemu 5 ya. Nah, P-nya ketemu 5 seperti ini. Ini adalah 3 varian yang berbeda ya. Terus ada varian yang lain, yang nomor 4 ini ya. Seperti ini. Nah, diketahui fungsi fx sama dengan ax plus b. Ternyata dia ada 2 variabel ya. Selain x itu ada 2 variabel yaitu variabel a dan b. Nah, makanya diketahui jika f3 sama dengan min 5 dan f min 2 sama dengan 15, maka tentukan nilai a dan b, rumus fungsi fx dan nilai dari f min 3. Nah, cara menjawabnya adalah seperti ini. Tetap ya, kata kuncinya adalah rumus fungsinya fx sama dengan ax plus b. Terus diketahui di soal f3 sama dengan min 5. Nah, kita ganti x-nya dengan f3. Berarti ax berarti a kali 3 plus b ya. F3-nya diganti dengan min 5 seperti ini. Berarti a kali 3 sama dengan 3a ditambah b. Selanjutnya berarti ini sudah selesai ya karena tidak bisa disederhanakan. Terus kita kerjakan yang f min 2 sama dengan 15. Berarti f min 2 otomatis x-nya diganti min 2. Ax berarti a kali min 2 plus b ya, tetap plus b ya karena nggak ada x-nya. F min 2-nya diganti dengan 15 seperti ini. Berarti sama dengan a kali min 2a plus b. Nah, berarti kita punya 2 persamaan. Persamaan yang ini sama yang ini. Nah, kita biar enak kita tanda panah seperti ini. Kita taruh sebelah kanan. Terus kita selesaikan agar ketemu nilai A sama B. Nah, kita cek ternyata ada variabel yang sama-sama B. Kita hilangkan B-nya ini. Menghilangkannya karena B dengan B, maka harus kita kurangi. Yang atas kita kurangi yang bawah ya.
Nah, terus kita selesaikan yang lain. Min 5 dikurangi 15. Min 5 ini dibaca ya. Min 5 dikurangi 15. Berarti min 20. 3A dikurangi negatif 2A. 3A dikurangi negatif jadi plus ya. 3A tambah 2A sama dengan 5. Sehingga dari sini A ketemu min 20 dibagi 5 sama dengan negatif 4. Nah, berarti kita sudah punya A. B-nya belum ketemu. B-nya kita cari dengan memasukkan nilai A ke salah satu ya. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Misalkan saya pilih yang atas. Saya ambil yang atas, terus A-nya kita ganti dengan min 4 seperti ini. Nah, terus kita selesaikan. Min 5 sama dengan 3 kali min 4 berarti min 12 tambah B. Agar B-nya ketemu, min 12-nya kita pindah jadi plus 12 ya, seperti ini. Terus, karena ini bisa disederhanakan. Min 5 tambah 12 sama dengan 7. Berarti ketemu B-nya 7. Berarti dari sini A-nya sudah selesai ya. Yang permasalahan A, nilai A sama dengan min 4 dan nilai B sama dengan 7. Terus B sama C ini sebenarnya kelanjutannya saja ya. Jadi kelanjutannya saja. Misalkan ditanya yang C, maka kita harus memenuhi sudah mengerjakan A sama B ya. Kayak gitu ya. Misalkan ditanya B, maka kita juga harus sudah mengerjakan yang A. Itu misalkan pertanyaan seperti itu ya. Rumus fungsi f(x). Nah, ini kan ya. Terus kita ganti A-nya dengan min 4, B-nya dengan 7 seperti ini. Nah, ini adalah rumus fungsi yang dicari. Terus misalkan yang ditanya yang beda, nilai dari f-3. Ya sama caranya, berarti kalau sudah ketemu ini, maka kita tinggal masukkan x-nya dengan min 3 seperti ini. Min 4 kali min 3 ditambah 7, min 4 kali min 3 adalah 12 tambah 7 sama dengan 19. Berarti nilai f-3 sama dengan 19. Nah, itu adalah beberapa varian terkait nilai fungsi. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 5. Menentukan banyak pemetaan atau fungsi yang mungkin. Nah, ini diberikan beberapa alternatif soal ya. Yang A, yang B, yang C ya, berbeda-beda. Misalkan untuk mengerjakan yang A. Nah, karena kita tahu bahwa rumus banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B itu adalah NB pangkat NA ya. NB itu artinya banyak anggota B, NA artinya banyak anggota A ya. Jadi untuk kerjaannya A jelas sudah selesai ya, karena NA-nya sudah ada, NB-nya sudah ada, tinggal kita masukkan NB pangkat NA berarti 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 atau sama dengan 81. Sedangkan untuk mengerjakan yang B, kita cek A itu kan anggotanya 1 2 3, berarti NA-nya adalah 3, 1 2 3 ya, ada 3. Terus B anggotanya adalah A, B, C, D, E. Berarti banyak anggota B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Nah, kalau sudah ketemu NA sama NB-nya, maka tinggal kita masukkan rumusnya. Berarti 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Terus bagaimana dengan yang C? Yang C ini belum diketahui NA sama NB-nya. Tapi kita cari satu-satu. A itu himpunan yang anggotanya adalah huruf vokal dari kata-kata matematika. Berarti karena huruf vokalnya ini adalah A, E, A, I, K ya. Dan pada himpunan kalau ada anggotanya sama maka cukup ditulis satu kali ya. Berarti anggota A itu adalah A, E, I. Otomatis banyak anggotanya adalah 3. Terus B itu himpunan bilangan prima antara 0 sampai 9. Jadi cara membacanya ya. Himpunan bilangan prima antara 0 sampai 9. Yaitu anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. Sehingga banyak anggota B adalah 4 ya. 1, 2, 3, 4. Baru kita masukkan ke rumusnya ya. NB pangkat NA sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Nah, ini adalah cara menentukan banyak pemetaan atau fungsi yang mungkin. Nah, nanti kan biasanya ada pertanyaan juga ya tentang banyak pemetaan, banyak koresponden satu-satu yang mungkin. Nah, tinggal masukkan rumusnya saja ya, karena dasarnya dari sini sudah ada ya. Terus menentukan domain, kodomain, dan ring fungsi. Misalkan diketahui A itu himpunan yang anggotanya 1, 2, 3 dan B itu himpunan yang anggotanya min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika F itu memetakan himpunan A ke B ya, ini adalah notasi fungsi. Cara membacanya adalah F adalah fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B dengan rumus fungsi Fx sama dengan 8 min 3x.
Tentukan domain, kodomain, range fungsi, dan diagram panahnya. Misalkan gitu ya. Ingat ya, fungsi domain ya. Fungsi domain itu mengganti nilai X. Ya, mengganti nilai X. Berarti karena domainnya itu adalah 1, 2, 3, kita masukkan satu per satu. X sama dengan 1. Kita masukkan ke rumus fungsinya. Berarti F1 sama dengan 8 dikurangi 3 kali 1. Berarti 8 kurangi 3 sama dengan 5. Terus X sama dengan 2. Berarti jadi F2, otomatis X-nya diganti dengan 2 seperti ini ya. 8 dikurangi 3 kali 2 berarti 8 kurangi 6 sama dengan 2. Terus X sama dengan 3, kita masukkan berarti F3. Berarti 8 kurangi 3X sama dengan 8 kurangi 3 kali 3 sama dengan 8 kurangi 9 ya, sama dengan min 1. Nah, setelah itu kita buat diagram panahnya. Dari sini sudah cukup ya. A anggotanya 1, 2, 3, B anggotanya min 1 dan sampai 6 ya. Setelah itu 1 ya, ketika X sama dengan 1 nilainya dengan 5, berarti 1 dipasangkan dengan 5, 2 dipasangkan dengan 2 ya, 3 dipasangkan dengan min 1. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa kita cari ya, domainnya itu otomatis himpunan A, karena dari A ke B ya, domainnya himpunan A, otomatis anggotanya 1, 2, 3. Kodomainnya adalah himpunan B, karena A ke B ya, kodomain daerah kawan ya, anggotanya ini. Jadi bisa disingkat ya, min 1, 0, 1, 2, karena ini urut atau mengikuti pola 3, 4, 5, 6 bisa kasih titik-titik ya. Terus ringnya adalah 5, 2, min 1. Nah, karena ini biasanya kita urutkan dari yang terkecil ya, berarti min 1, 2, dan 5 ya. Atau bisa dari sini juga diagram panahnya. Terus varian soal yang lain, misalkan diketahui suatu fungsi yang dinyatakan dalam pasangan berurutan ya, pasangan berurutan berikut 2,4, 31, 4, min 2, 5, min 5 ya. Tentukan domain dan ring fungsi tersebut. Nah, kalau kodomain kan mungkin ada anggota yang tidak punya pasangan ya, yang B anggota B. Nah, maka yang ditanya domain dan ringnya. Nah, domain itu yang tertulis sebelah kiri. Berarti 2, 4, 2, 3, 4, dan 5 ya domainnya. Ring yang tertulis sebelah kanan berarti 4, 1, min 2, min 5. Nah, karena tidak urut berarti kita urutkan dari kecil, min 5, min 2, 1, dan 4 ya. Seperti ini. Nah, ini cara menentukan domain, kodomain, dan ring. Dan yang terakhir ya, soal tentang relasi berikut merupakan korespondensi satu atau bukan. Nah, caranya hampir sama dengan fungsi ya. Kalau fungsi itu lihat sebelah kiri, dia tidak jomblo tapi setia. Tapi kalau yang korespondensi satu sama ya, kiri dan kanan itu juga tidak jomblo tapi setia. Nah, karena kiri dan kanan itu sama-sama tidak jomblo dan setia ya, maka otomatis banyak anggota A sama dengan banyak anggota B. Nah, itu syaratnya ya. Nah, sehingga kalau ada soal seperti ini saya percepat ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, maka yang ini bukan fungsi. Nah, selain banyak anggota A tidak sama dengan banyak anggota B, dan anggota B ini ternyata dia tidak setia, punya 2 pasangan di A. C ke D, dia bukan fungsi. Kenapa? Yang C itu, misalkan kita lihat dari C ya, C dia tidak jomblo tapi setia ya. Yang D ke kanan, ada yang tidak setia, ada yang jomblo. Nah, ini berarti bukan. Kalau yang E sama F, dia korespon satu karena mereka sama-sama yang kiri dan kanan tidak jomblo dan setia. Ya, terus bagaimana kalau dalam bentuk pasangan berurutan seperti ini? Atau seperti ini? Atau seperti ini ya? Nah, cara ngeceknya kalau korespon satu-satu dari himpunan pasangan berurutan, kita lihat yang sebelah kiri tidak boleh tertulis double atau lebih dari satu, yang sebelah kanan juga tidak boleh tertulis dari satu juga ya. Kita cek sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, oh enggak ada yang sama. Yang sebelah kanan A, B, C, A, oh A-nya tertulis 2 kali, berarti dia bukan. Lagi, yang soal kedua, kita cek sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, oh enggak ada yang sama. Kita cek ke sebelah kanan, A, C, B, D, enggak ada yang sama juga, berarti dia koresponden satu-satu. Kita cek nomor 3 ya. Yang sebelah kiri 1, 2, 3, 1. Oh, satunya double.
Terus sebelah kanan A, B, C, D. Pokoknya ada satu yang tidak sesuai berarti dia bukan. Nah, contohnya seperti itu. Kalau dalam diagram kartesius gimana? Caranya sama. Nah, misalkan seperti ini diagram kartesiusnya. Kita cek sebelah kiri. Nah, ini ya, kita kasih clue seperti ini. Yang ini juga gitu. Ini. Yang ini juga gitu. Nah, kenapa kau yang pertama bukan? Ya, karena memang yang sebelah kiri atau sebelah bawah ini mereka punya pasangan semuanya dan jomblo, tapi yang sebelah kita lihat sebelah itu ya, yang vertikal dia pasangannya semuanya sama ya. Jadi pasangan lebih dari satu dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Nah, kalau yang nomor dua ini masing-masing sebelah kiri dan kanan ya atau yang bawah dengan yang vertikal itu pasangannya satu ya. Berarti dia koresponden satu. Nah, terus kalau yang ketiga, kalau kita bisa menunjukkan ada salah satu baik yang di bawah atau yang vertikal itu pasangannya lebih satu atau jomblo, maka dia bukan koresponden satu. Dan ternyata di sini ada ini pasangannya dua ya. Jadi yang ini pasangannya dua dengan ini dan ini. Nah, berarti dia bukan koresponden satu. Oke, itu dari saya ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Itu dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.